Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahmawati. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi, alih jenjang 13 dengan nomor NIM C1AB 21032. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pengkajian terhadap keluarga dengan tujuan untuk mengkaji keluarga tersebut dengan apa permasalahannya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dan solusinya. Simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, dengan di sini keluarga Ibu Yani. Iya. Ibu Yani ya, sebelumnya perkenalkan saya Tanti Rahmawati ya Bu ya. Saya kebetulan mahasiswa dari Stikes yang praktek di Puskesmas ya Bu ya. Karena berdasarkan pengkajian sebelumnya keluarga Ibu ada yang mengalami masalah kesehatan. Ya. Nah, dari itu saya di sini akan melakukan pengkajian terhadap keluarga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, Ibu untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit, ya Bu ya. Untuk tempatnya di sini saja. Ya. Kita langsung saja ya Bu ya. Sekarang di sini Ibu keluhan keluarga apa sih yang Ibu sedang alami saat ini? Darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi itu apa sih Ibu? Darahnya tinggi naik. Darahnya tinggi naik ya Bu ya. Jadi siapa yang mengalami darah tinggi Ibu di sini? Saya. Ibu sendiri. Ya. Terus ada lagi nggak di keluarga Ibu yang mengalami darah tinggi? Ada dulu bapak saya. Ibu ya. Bapak. Ya. Ibu betul ya tadi darah tinggi. Darah tinggi itu kalau tensinya Ibu biasanya berapa? Biasanya kalau lagi normal 120, 130. Kalau lagi tinggi kan 160. 160. Ya betul ya Ibu ya, darah tinggi itu atau hipertensi ya Bu ya. Kalau bahasa medisnya darah tinggi itu apabila tekanan darah Ibu lebih dari 140 itu dikatakan hipertensi atau darah tinggi ya Bu ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya Ibu yang Ibu rasakan ketika penyakit Ibu kambuh itu apa? Suka pusing, Pusing, terus pernah juga pingsan. Pernah pingsan dulu waktu tensinya berapa? 200. 200 berarti Ibu tensinya tidak terkontrol ya Bu ya. Ibu rutin minum obat? Kadang-kadang. Kalau Kalau lagi kerasa aja. Oh, diminumnya kalau kerasa aja, tidak teratur ya Bu ya. Terus Ibu tahu nggak kira-kira penyebab penyebab dari hipertensi itu atau darah tinggi itu apa Ibu? Mungkin Makanan, betul kurang ya. tidur ya. Bisa jadi ya, itu salah satunya makanan terlalu banyak mengkonsumsi yang mengandung garam. Untuk makanan Ibu sehari-hari itu masaknya gimana Ibu? Ya suka garamnya banyak gitu. Enggak terlalu sih, cuman ikan asin. Masih mengkonsumsi ikan asin. Ibu mohon maaf sebelumnya Ibu usianya berapa sekarang? 50. Ibu harus dikurangi ya untuk makanan yang mengandung garam seperti ikan asin ataupun makanan yang dimasak lainnya. Ibu harus dikurangi untuk garamnya ya. Nah Ibu, terus faktor-faktor yang menyebabkan Ibu timbulnya masalah itu tadi selain makanan apalagi? Mungkin banyak pikiran. Oh, banyak pikiran. Mikirin apa Ibu? Biasa. Itu harus jadi sering ini ya Bu ya. Memang sih ya kalau pikiran itu tidak bisa dipungkiri, pasti selalu ada yang dipikirkan. Tapi Ibu coba relax aja ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu mengalami stres, selalu banyak pikiran, Ibu bisa tarik nafas dalam-dalam Bu ya. Nah Ibu, pandangan Ibu terhadap masalah misalkan seperti kesehatan Ibu darah tinggi ini gimana sih Bu? Apakah mengganggu atau tidak? Sangat mengganggu sampai tidak bisa beraktivitas. Nah Ibu di sini mohon maaf ya. Kalau misalkan ada masalah kesehatan seperti ini yang mengambil keputusan itu siapa sih Bu? Suami itu biasanya suami melakukan apa kalau Ibu sakit? Dibawa ke puskesmas terdekat. Bawa ke puskesmas terdekat. Nah Ibu
keluarga misalkan terhadap misalkan ibu dibawa ke rumah sakit atau puskesmas itu gimana? Apakah mendukung atau gimana? Sangat mendukung. Sangat mendukung kalau misalkan ibu sedang Iya. sakit, berarti dibawa ke puskesmas, Iya. ya. Eh, berarti ibu selalu menggunakan fasilitas kesehatan yang ada ya bu ya, seperti puskesmas. Iya. Selalu misalkan kalau sakit dibawanya selalu ke puskesmas dekat ya. Keuntungannya diperoleh berarti sangat banyak ya. Iya, dari puskesmas terdekat. Misalnya ibu kan punya asuransi kesehatan. Iya, betul. BPJS berarti selalu digunakan ya bu ya. Iya. Nah ibu seberapa besar sih kepercayaan ibu terhadap fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan? Tanggapan ibu gimana? Apakah ibu percaya terhadap fasilitas kesehatan gitu? Kadang ya kadang kan ada keluarga yang kalau misalkan sakit itu dibawanya bukan ke fasilitas kesehatan. Iya, seperti itu. Berarti ibu sangat mempercayai ya akan pentingnya atau fungsi daripada fasilitas kesehatan. Ya, ibu pengalaman keluarga terhadap fasilitas kesehatan gimana sih bu? Apakah ada kenangan atau pengalaman yang tidak menyenangkan dari kadang-kadang ya kan tidak semua petugas ini kadang ada yang jutek. Gitu. Ada yang jutek petugasnya. Iya, itu ditanya kan. Iya, kadang kan memang ya masyarakat pada umumnya kan tidak tahu mengenai masalah ya. Tidak apa-apa ibu kalau misalkan ada perawat yang jutek, ibu boleh cari petugas yang lain kalau misalkan ibu tidak berkenan terhadap perawat tersebut. Ya kalaupun ibu saran saya kalau ada perawat yang seperti itu ibu tegur dengan baik-baik saja ya. Nah ibu fasilitas kesehatan di sini dekat ya bu ya? Dekat. 5 menit dari rumah ke sini. Dia berarti sangat terjangkau ya bu ya? Iya. Jadi setelah saya kaji tadi ibu itu sudah baik ya. Mengenal beberapa masalah yang ibu alami, cuma dalam pengambilan masalah atau dalam memberikan solusi terhadap ibu pada saat sakit itu sudah baik. Cuman yang saya sarankan tadi kan ibu dalam diet sehari-hari ya, dalam pola makan seperti itu, saran saya sebaiknya ibu kurangi ya mengkonsumsi dulu yang terlalu banyak garam. Asin jangan. Ya, kalau bisa mah sudah dikurangi gitu ya, yang dari garamnya, apalagi asin jangan dimakan ya bu ya, karena kan dari tensi juga ya sebelumnya ibu 160 ya itu sudah sangat tinggi ya. Dan satu lagi ibu tadi kan bilang ibu tidak rutin minum obat ya, diminumnya pada saat terasa saja. Saran saya kan karena memang itu darah tinggi itu kan penyakitnya yang memang harus selalu terus mengkonsumsi obat. Adapun secara tradisional nanti saya akan ajarkan pada pertemuan berikutnya ibu ya, bagaimana cara memberikan terapi atau penanganan pada saat darah tinggi ibu naik itu seperti apa, diberi apa dengan menggunakan misalkan bahan-bahan tradisional yang ada ibu ya. Kalau begitu pengkajian saat ini sudah selesai ya bu ya. Untuk kontrak selanjutnya saya akan mengajarkan ibu apa saja atau penyuluhan tentang darah tinggi. Jadi makanan apa saja yang harus dikonsumsi ataupun misalkan dari segi tradisionalnya seperti apa ya bu ya. Nah kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.